Inilah yang namanya kawan sejati, Raffi Ahmad dan Amar Zoni. Simak rekaman videonya. Jangan lupa follow akun Nagabutan dan share video ini. Dengan jabatannya sebagai penasehat Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni, Raffi tentu memiliki akses untuk bisa bertemu langsung dengan Amar Zoni di dalam lapas. Pada kunjungannya ke Nusa Kambangan nanti, Raffi disebut-sebut membawa misi khusus, yakni mengembalikan Amar ke Jakarta, serta memasukkannya ke pusat rehabilitasi narkoba. Langkah Raffi itu merujuk pada pernyataan Dirjen Pemasyarakatan, yang mengatakan Amar bukanlah pengedar narkoba di Rutan Salemba. Juga rencananya dalam waktu dekat ini sama Pak Agus, Kementerian Imipas, ada kunjungan juga ke Nusa Kambangan. Akan bertemu Amar Zoni juga kan di dalam? Ya, kita lihat untuk memberikan semangat. Raffi Ahmad bergerak cepat mengetahui rekannya Amar Zoni dikirim ke lapas Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah, karena diduga terlibat peredaran narkoba di Rutan Salemba, Jakarta. Dengan jabatannya sebagai penasehat Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni, Raffi tentu memiliki akses untuk bisa bertemu langsung dengan Amar Zoni di dalam lapas. Pada kunjungannya ke Nusa Kambangan nanti, Raffi disebut-sebut membawa misi khusus, yakni mengembalikan Amar ke Jakarta, serta memasukkannya ke pusat rehabilitasi narkoba. Langkah Raffi itu merujuk pada pernyataan Dirjen Pemasyarakatan, yang mengatakan Amar bukanlah pengedar narkoba di Rutan Salemba. Dia dicek dulu, kebenarannya nanti ada pihak terkait yang akan lebih menjelaskan. Siapapun itu kalangan yang terkena menggunakan itu ya sangat disayangkan dan kita harus selamatkan. Pada sidang perdana secara daring di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Amar dengan tegas membantah dirinya sebagai pengedar, pun dengan surat terbuka yang dititipkan kepada kekasihnya Dr. Gigi Camelia dan dibacakan oleh Dr. Richard Lee. Selain bantah sebagai pengedar, Amar menyebut dirinya dijebak, diancam dan diperas oleh oknum penegak hukum. Saya tiba-tiba didatangi oleh petugas rutan Salemba, kemudian saya dibawa ke depan ke ruangan petugas. Di sana sudah terdapat anggota beserta 5 orang. Kedua orang dari seorang yang ditangkap tersebut menunjuk saya sebagai orang terakhir yang memberikan barang kepada mereka. Dan saya menolak tuduhan tersebut. Namun, petugas terus menekan saya untuk mengaku sesuatu yang tidak saya lakukan. Akhirnya saya mengikuti kemauan pihak Polsek. Karena mereka menjanjikan akan membantu saya apabila saya mengikuti arahan mereka. Setelah berita acara pemeriksaan BAP dibuat, pihak Polsek meminta saya menyiapkan dana sebesar 300 juta rupiah dalam waktu 1 minggu dengan ancaman apabila tidak dipenuhi, maka kasus ini akan dinaikkan. Baru-baru ini saya dipanggil kembali oleh pihak diberitahukan bahwa kasus saya terjadi di sekitar 10 bulan yang lalu telah dilimpahkan kejaksaan atau sudah P21. Saya benar-benar terkejut. Amar pun tidak tinggal diam. Dia meminta kepada majelis hakim agar dihadirkan di ruang sidang secara offline dan berjanji akan mengungkap pelaku pengedar yang sesungguhnya. Ya, Amar tak rela. Dirinya bukan pengedar narkoba dibuang ke Nusa Kambangan, sedangkan sang pengedar sesungguhnya masih bebas berkeliaran. Dalang dari semua ini adalah dan ke Song. Aduh, jelek banget ya, Dok. Saya juga meyakini bahwa ada keterlibatan oknum petugas Rutan Salemba
Amarnya seperti kena harimau kan, karena yang akan banyak dibongkar ini kan masalah lapas. Di tengah upaya Amarzoni mencari keadilan agar terbebas dari dakwaan pengedar narkoba di Rutan Salemba, ada sosok Dr. Gigi Camelia yang menjadi garda terdepan membela dan membantu mewujudkan upaya Amar agar terbebas dari dakwaan pengedar narkoba dan keluar dari tahanan. Selama setahun Camelia ikut mengurus Amar yang berada di balik jeruji penjara. Dari situ hadir benih-benih cinta dalam hati Camelia hingga bersedia menjadi kekasih Amar. Kayak lagi ya Bang Amar itu dari Agustus aku yang ngurus makannya, pakaiannya, semuanya dari sabunnya sampai tetek bengeknya aku yang ngurus. Ada atau tidaknya perasaan Amar tuh harus dibantu, dirangkul gitu. Karena saat dia jatuh nggak ada orang yang deketin dia gitu. Saya tahu persis kalau Dokter Lia itu adalah tulus mendampingi dan tidak ada kepentingan apa-apa. Bulan Oktober ini menjadi anniversary pertama jalinan cinta Amar dan Camelia. Bulan yang seharusnya mereka rayakan dengan bahagia bersama, justru malah menjadi ujian kesetiaan yang teramat berat bagi mereka. Awalnya nggak ada niat kok, niatnya cuma pengen ngebantu dia aja gitu. Cuman lama-lama Allah kasih perasaan itu buat aku dan Bang Amar gitu. Karena dia suka bikin kejutan-kejutan yang menurut aku wow, jadinya itu deh. Jadi akhirnya luluh juga hatiku. Karena kita hubungannya bukan anak ABG lagi, udah dewasa, sama-sama pernah gagal. Jadi pasti ke arah situ pastinya. Soalnya kan orang mau berubah ya, masa nggak mau menerimanya kan gitu. Camelia yang masih setia kepada Amarzoni juga pernah dialami Iris Bella. Namun karena Amar kembali terjerat narkoba, kesetiaan Ibel kepada pria yang memberinya 2 anak luntur hingga berujung gugatan cerai. Tak sampai setahun melepas Amar, Ibel menambatkan hati kepada Haldi Sabri, pengusaha asal Aceh. Bersama Haldi Sabri, Ibel tak lama berpacaran untuk memutuskan menikah. Awalnya katanya mau ada project bareng gitu. Jadi memang waktu itu mau bikin podcast bareng. Belum ada kepikiran gimana-gimana. Terus pas ketemuan, ya ngobrol-ngobrol, akhirnya orangnya ternyata asik, terus nyambung. Oh, tapi dia langsung to the point sih. Ya gue juga bilang nggak nyari yang gimana-gimana yang macam-macam, kan pengennya ya serius gitu, nggak pacaran. Terus akhirnya ya gue minta petunjuk di sana, doa terus sama Bang Ali juga. Malah dilamar di sana. Lamarnya di Mekah. Pakai cheat. Orang umroh itu kalau nggak salah jeda 10 hari apa ya? Nggak nyampe 2 minggu deh ya. Itu kita nikah. 19 Oktober lalu, Ibel dan Haldi merayakan ulang tahun pertama pernikahan mereka dengan penuh bahagia. Ibel pun tak terpengaruh dengan gunjingan netizen yang menyebut pernikahan Haldi dan Ibel sebagai lavender marriage. Gara-gara melihat video gestur tubuh Haldi saat memberi kue ulang tahun kepada temannya. Emang dia tuh suka aneh, kadang kayak absurd gitu, bercandaannya nggak jelas. Dan saat itu kerekam, dan ya momennya ada aja orang yang komen, terus akhirnya jadi kayak pusatnya ke situ lah gitu. Ya gue sama Bang Haldi waktu lihat cuma bisa ketawa-ketawa doang. Ya orang yang di sekeliling kita sih udah pasti tahu lah itu kayak enggak. Walaupun sudah memiliki kehidupan baru bersama Haldi, Ibel tidak begitu saja melupakan sang mantan Amarzoni. Kabarnya Ibel dan Haldi ikut mengupayakan agar Amar dipindah dari Nusa Kambangan dan dilakukan rehabilitasi. Pernah ngomong ini juga di dalam relationship aku bilang aku bukannya nyerah tapi bijaksana. Ya menyerah, kalau ada yang mau melihat itu adalah menyerah di dalam relationship, bisa. Tapi sebenarnya kayak kalau kita berdua sama-sama jujur sama diri kita sendiri, ini bijaksana gak sih kita untuk mengambil jalan ini? Nah, karena kan masih banyak hal di luar sana selain relationship lah. Itu semua selalu berjalan, walaupun kita tetap sakit hati, tetap sedih, tetap galau. Tapi KPR kita tetap tanggal jatuh temponya sama kayak gitu loh. Jadi kita tetap harus move on dan bisa.